Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Bapak doakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam video pembelajaran daring. Materi kali ini yaitu makhluk gaib, makhluk gaib selain malaikat. Apa ya makhluk gaib selain malaikat? Ya. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita ilmu dan Allah berikan kita pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah Ananda, Bapak harapkan Ananda dapat memperhatikan ya video ini dari awal hingga akhir sehingga Ananda paham ya apa yang Bapak sampaikan. Nah, sebelum itu mari kita amati ya. Nah, apakah ada makhluk gaib yang diciptakan Allah selain malaikat? Ya, apa ya kira-kira apakah ada? Ya, mungkin ada yang tahu? Ya, benar. Jawabannya adalah jin dan setan ya. Makhluk gaib selain malaikat yaitu jin dan setan. Nah, makhluk gaib tersebut adalah jin dan setan. Lalu apa bedanya jin dan setan? Nah, apa ya bedanya? Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Selanjutnya, apakah jin dan setan mempunyai persamaan dengan manusia? Nah, apakah jin dan setan ini mempunyai persamaan ya dengan manusia? Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama kita akan bahas jin dan setan ya. Jin adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, didengar atau dirasa. Ya. Dilihat oleh mata kita tidak bisa, didengar oleh telinga kita tidak bisa, dan dirasa oleh indera kita tidak bisa. Nah, itu adalah jin ya, makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, didengar atau dirasa. Kemudian jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari apa? Ada yang tahu Ananda? Ya, jin itu diciptakan dari, ya benar sekali. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari apa? Ya, api ya. Jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Dari api. Selanjutnya, jin minum, makan, menikah dan mempunyai keturunan ya. Sama seperti manusia ya. Ternyata jin itu minum, makan, menikah, dan mempunyai keturunan. Nah, selanjutnya, jin itu ada yang kafir, ada yang beriman. Ya, jangan ya mungkin selama ini kita berpikir bahwa jin itu semuanya buruk. Ternyata tidak. Jin itu digolongkan menjadi dua macam. Ya, jin itu ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang ya dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi jin dan setan. Sekarang apa tugas jin dan manusia diciptakan Allah? Ya, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk satu ya, menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Al-Qur'an, ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia ya, berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 5. Selanjutnya Nanda. Nah, sifat-sifat jin dan setan. Apa ya sifat-sifat jin dan setan ini? Nah, yang pertama yaitu mereka bisa berubah bentuk seperti menyerupai manusia dan binatang. Nah, jangan heran ya kalau kita sering melihat penampakan yang menyeramkan. Ya, bisa jadi itu adalah ulah dari jin dan setan yang bisa menyerupai seperti manusia dan binatang. Dan mereka itu bentuknya bisa menyenangkan atau menakutkan. Ya, bisa dilihat ya bagaimana bentuknya, apakah itu menyenangkan ataukah menakutkan. Nah, jin itu sama dengan manusia. Ia memiliki hati, mata, telinga, dan lisan ya. Cuman bedanya kita manusia tampak, sedangkan mereka itu tidak tampak oleh mata kita.
Itu adalah sifat jin dan setan. Selanjutnya, tugas jin ya. Selain beribadah kepada Allah, apa tugas jin? Nah, tugas jin yang pertama tentu tadi ya, untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu mengajak kepada kebaikan ya. Mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga yaitu sedangkan jin yang kafir itu atau bangsa jin yang kafir itu mengajak kejahatan atau kesesatan ya, sama seperti manusia. Manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Jin begitu juga. Jin itu ada yang mengajak manusia dan bangsa jin untuk melakukan kejahatan dan kesesatan. Ya, itu adalah tugas jin ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas setan. Kalau tadi jin ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tugas setan yaitu hanya satu. Setan itu bertugas untuk menggoda manusia untuk selalu berbuat jahat agar manusia terjerumus ke dalam neraka jahanam bersama-sama dengan setan. Nah, itu adalah tugas setan. Cuma satu tugasnya. Ya. Jadi setan itu tidak ada yang baik. Beda dengan jin tadi. Jin tadi ada yang baik, ada yang beriman, ada yang kafir, sedangkan setan semuanya kafir ya. Itu adalah beda jin dan setan. Nah, tadi sudah belajar jin dan setan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghindar dari godaan setan. Nah, ada yang sudah tahu? Nah, kalau yang belum tahu, yang pertama yaitu kita senantiasa membaca ta'awuz. Nah, ada yang tahu ta'awuz? Ya, semester pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar kalimat thayyibah ta'awuz. Bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, yang kedua yaitu berzikir ya. Bila subhanallah, Allahu akbar ya. Itu adalah kalimat zikir kepada Allah agar kita terhindar dari godaan setan. Selanjutnya, nah, senantiasa rajin membaca Al-Qur'an, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Itu tadi makhluk gaib selain malaikat, jin dan setan. Bapak harapkan Anda ya dapat memahaminya ya. Kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada kita, supaya Allah bukakan ilmu pengetahuan kepada kita. Karena Allah itu Al-Alim ya. Allah itu Maha mengetahui. Oleh karena itu kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan ya ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh, yang beriman kepada Allah serta memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Terima kasih Anda atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.